Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Hidayani, dan di video kali ini saya akan memaparkan beberapa hal terkait perubahan sosial komunikasi. Nah, sebelum masuk ke inti penjelasan terkait perubahan sosial komunikasi, terlebih dahulu kita harus mengetahui apa sih perubahan sosial itu. Nah, perubahan sosial itu merupakan salah satu terminologi inti dari studi kajian sosiologi. Menurut Burhan Bungin, perubahan sosial adalah proses yang dialami oleh setiap masyarakat dalam perubahannya terhadap struktur, unsur-unsur budaya, dan sistem-sistem sosial, di mana semua tingkat kehidupan masyarakat secara sukarela atau dipengaruhi oleh unsur-unsur eksternal, entah itu budaya, pola-pola kehidupan, serta sistem sosial lama akan ditinggalkan dan beralih kepada sistem sosial baru. Sementara itu, perubahan sosial memiliki 3 dimensi. Dimensi pertama yaitu dimensi struktural, di mana terjadi perubahan pada struktur-struktur dalam masyarakat. Kedua yaitu dimensi kultural, di mana terjadi perubahan dalam kebudayaan yang terdapat di dalam masyarakat. Dan terakhir yaitu dimensi interaksional, di mana terjadi perubahan dalam interaksi-interaksi atau hubungan-hubungan dalam masyarakat. Nah, tibalah kita pada inti pembahasan, yaitu perubahan sosial komunikasi, di mana menurut saya perubahan sosial komunikasi ini pasti ditandai dengan terjadinya perubahan komunikasi dalam, entah itu terjadi perubahan antara komunikasi yang awalnya hanya dilakukan secara langsung, kini beralih kepada komunikasi yang dapat dilakukan melalui sarana media, ataupun bisa dikatakan terjadi komunikasi secara tidak langsung. Nah, dalam terjadinya perubahan sosial tersebut, jelas teknologi media memegang peranan penting dalam perubahan tersebut. Di era modern saat ini, perkembangan teknologi dan teknologi komunikasi pun kian tidak terbendung lagi, dengan yang berakibat munculnya berbagai media komunikasi seperti aplikasi-aplikasi Instagram, WhatsApp, Telegram, Kakao Talk, dan aplikasi-aplikasi media komunikasi lainnya. Nah, karena semakin berkembangnya aplikasi-aplikasi seperti ini, sehingga mempermudah atau bisa dikatakan dapat memperpanjang sistem atau komunikasi antar manusia. Tetapi jelas dengan adanya perubahan-perubahan atau ada semakin berkembangnya aplikasi-aplikasi media komunikasi tersebut, jelas membawa perubahan sosial bagi kehidupan kita. Seperti contohnya pada kondisi pandemik saat ini, mungkin jika hal ini terjadi pada saat media komunikasi belum berkembang secara pesat layaknya masa kini, dapat dikatakan bahwa orang-orang akan kesulitan, entah itu dalam menuntut ilmu ataupun berkomunikasi dengan orang-orang di luar sana. Tetapi keadaan tersebut justru tidak menjadi penghalang untuk masa kini, karena dapat diketahui kita dapat melakukan pembelajaran via daring dengan menggunakan aplikasi Zoom, dan juga kita dapat berhubungan dengan orang-orang walaupun kita dalam keadaan karantina. Jelas dengan adanya perubahan terhadap media komunikasi dapat membawa perubahan sosial di masyarakat kita, tetapi tidak hanya membawa pengaruh positif, tetapi juga mengikut sertakan pengaruh negatif. Ya, seperti yang kita ketahui, sekarang sangat marak berbagai macam hoax, ujaran kebencian di jejaring sosial, penipuan melalui internet, dan bahkan terjadi hacking atau peretasan terhadap situs-situs tertentu. Dan hal-hal tersebut membawa perubahan seperti mungkin dulu pada zaman di saat teknologi informasi belum berkembang sepesat ini, orang-orang pasti selalu mengandalkan untuk bisa berkomunikasi dengan orang lain, mereka harus bertatap muka secara langsung dan bertemu secara langsung. Alhasil itu membuat hubungan sosial mereka semakin erat. Nah, sementara secara tidak langsung pada saat ini, menurut saya terdapat sekat-sekat atau mungkin
bisa dikatakan tembok penghalang antara satu individu dengan individu lain. Banyaknya orang yang merasa nyaman untuk tetap tinggal di dalam rumah mereka, atau bisa dikatakan tinggal di dalam bubbles mereka yang dengan hanya mengandalkan teknologi informasi untuk dapat bisa berinteraksi dengan orang lain, sedikit banyaknya membuat saya berpikir bahwa hal tersebut mengakibatkan kepada tingkat kepercayaan diri seseorang yang menurun, karena ketidakseringannya mereka untuk bertemu dan berjumpa secara langsung dengan orang lain, sehingga ketika mereka dihadapkan kepada suatu situasi di mana mereka harus bertatap muka ataupun harus langsung berjumpa secara langsung dengan seseorang, mungkin mereka akan sedikit kewalahan, atau bisa dikatakan mereka tidak sanggup melakukan komunikasi layaknya orang-orang yang sudah terbiasa melakukan komunikasi secara langsung. Tidak hanya aplikasi-aplikasi yang dapat digunakan berkomunikasi seperti WhatsApp, Line, Kakao Talk, tetapi dapat kita jumpai aplikasi-aplikasi seperti TikTok, Instagram, Smule, dan berbagai macam aplikasi yang bisa dikatakan aplikasi tersebut tidak hanya berfungsi sebagai media komunikasi, tetapi juga sebagai ajang untuk memamerkan diri, atau mungkin juga sebagai salah satu media untuk menyebarkan entah itu informasi ataupun hal-hal yang bisa membawa perubahan kepada orang-orang yang menikmati konten atau menikmati aplikasi tersebut. Seperti contohnya aplikasi TikTok, dapat kita ketahui bahwa aplikasi itu saat ini sangat digandrungi oleh anak-anak muda, di mana aplikasi tersebut menampilkan berbagai macam konten seperti konten orang berjoget, konten edukasi, maupun konten-konten yang konten random lainnya. Dan karena berbagai macamnya konten tersebut, secara tidak langsung akan memberikan dampak kepada orang yang menonton konten tersebut. Semisal ada anak, karena seperti kita ketahui bahwa aplikasi yang dibuat oleh orang-orang saat ini kita tidak bisa dalam artian kita dapat mengaksesnya begitu mudah dan tidak ada batasan dalam mengakses aplikasi tersebut. Jadi sangat memungkinkan untuk anak-anak, bahkan yang di bawah umur, yang masih dalam artian belum bijak dalam menggunakan sosial media atau belum bijak dalam menggunakan teknologi, itu juga dapat mengakses aplikasi-aplikasi tersebut. Nah, sementara jika anak-anak di bawah umur tersebut mengakses aplikasi tersebut dan menonton konten yang tidak seharusnya mereka nonton pada usia mereka saat itu menurut saya itu dapat memengaruhi pola pikir maupun cara pandang mereka terhadap suatu hal. Misal mereka menonton di TikTok sebuah video yang menampilkan menampilkan aurat atau mungkin berjoget yang tidak sepantasnya. Nah, sementara anak-anak di bawah umur yang mengonsumsi konten tersebut mungkin akan berpikiran bahwa hal tersebut adalah hal yang wajar, dan hal tersebut kecenderungan mereka untuk ingin meniru hal tersebut akan semakin besar, karena mereka pikir bahwa itu hal yang wajar karena hal itu dipertontonkan untuk semua orang. Intinya bahwa pada saat ini, zaman modern ini, di mana teknologi komunikasi, informasi yang dapat diakses dengan mudahnya, itu secara tidak langsung membawa perubahan kepada tatanan sosial masyarakat kita, karena yang awalnya mungkin mereka yang harus berinteraksi secara langsung, tetapi karena adanya perkembangan media komunikasi maupun perkembangan teknologi yang tidak mengharuskan mereka untuk bertatap muka langsung hanya jika ingin berkomunikasi. Dan
Perkembangan media komunikasi pun membawa perubahan-perubahan dalam bentuk mungkin tingkat kepercayaan masyarakat terhadap media ataupun tingkat kepercayaan masyarakat itu sangat makin menurun karena adanya hoax ataupun berita bohong, dan juga tingkat kriminalitas yang semakin meningkat karena orang-orang bisa melakukan tindak kriminal hanya dengan melakukan penipuan di jejaring sosial. Dan tidak hanya itu, tingkat kekerasan maupun tingkat pelecehan yang semakin meningkat karena tidak adanya lagi sekat-sekat yang antara satu orang dengan orang lainnya, karena mudahnya sebuah media informasi ataupun sebuah media komunikasi untuk diakses. Terima kasih, sekian pemaparan saya, dan saya harap dari penjelasan saya tersebut dapat menyinggung maksud dan inti dari perubahan sosial komunikasi, dan semoga apa yang saya paparkan juga dapat dipahami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.